ada kemungkinan, ya diduga kuat, bukan lagi ada kemungkinan, diduga kuat bahwa ada sisipan-sisipan yang memang sengaja untuk bagaimana RUU perampasan aset ini ada punya alasan untuk menunda-nunda. Nah, aksi damai kemarin di tanggal 7 Mei 2025 ternyata yang selalu kita bahasakan bahwa itu baru pembukaan, ternyata beliau punya ya kesimpulan yang lebih lagi bahwa itu tes ombak. Cek ombak gitu ya. Dan luar biasanya lagi, cek ombaknya di sini dapat memastikan bahwa dengan kegiatan aksi pada 7 Mei 2025 itu ini menarik simpatisan, meyakinkan seluruh masyarakat, sehingga lebih memastikan lagi bahwa aksi susulan nanti, aksi lanjutan nanti ini bisa booming. Tapi terkait dengan membooming ini kita perlu cross check langsung nih dengan pencetusnya. Siapa beliau? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam para pejuang-pejuang keadilan, para pejuang-pejuang yang terus semangat untuk menyuarakan RUU perampasan aset, hukuman mati bagi koruptor. Ya. Oke, baik, pada kesempatan malam hari ini kita bersama rekan-rekan di Sekretariat Gaskan Gerakan Suara Keadilan Netizen bersama dengan teman-teman MURI. Ya, di samping saya ada Bang Obi yang luar biasa. Aduh. Sehat Bang Obi? Sehat dong, sehat. Alhamdulillah. Beliau ketua MURI. Dan ini luar biasa nih Bang Surya ya. Sekjen sekaligus nasional. Sekjen ya, kedaulatan rakyat di MURI gitu. Yeah. Nah, kali ini kita disertasi. Diskusi serius tapi santai. Berapa lagi nih ya untuk aksi 7 Juli 2025, yaitu aksi RUU perampasan aset korupsi, hukuman mati bagi koruptor. Nah, ini terkait dengan RUU perampasan aset, hukuman mati bagi koruptor, sebagaimana kita sudah diskusi panjang lebar sebelumnya bahwa RUU perampasan aset ini seolah-olah ada yang menjegal. Ternyata setelah semakin didalami oleh teman-teman sekalian, termasuk para netizen senusantara, ternyata hanya dengan satu kata aja itu ya menjadi ngambang juga nih makna daripada hal tersebut, dan akhirnya tumpang tindih dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Nah, inilah yang kita maksud bahwa ada kemungkinan, ya diduga kuat, bukan lagi ada kemungkinan, diduga kuat bahwa ada sisipan-sisipan yang memang sengaja untuk bagaimana RUU perampasan aset ini ada punya alasan untuk menunda-nunda. Nah, sekarang sudah ada di samping kita yang selalu menyuarakan dengan terus semangat. Kita langsung dulu ke Bang Obi, ya, Oboy, selaku Ketua MURI, Musyawarah Rakyat Indonesia. Bang Obi, ya, Oboy, ya, bagaimana nih terkait dengan aksi susulan? Jadi kita berbicara aksi susulan. Kalau yang lalu itu aksi 7 Mei ya, tentu sebagai pembuka, sebagai penyemangat untuk aksi susulan yang lebih besar. Bagaimana persiapan Bang Oboy? Silakan selaku Ketua MURI. Silakan Bang Oboy. Oke. Selamat malam teman-teman, dimanapun teman-teman berada, selalu dalam kesehatan, dimurahkan rezeki, dan selalu berpikir positif. Tentu untuk perkembangan kesehatan kita, seterusnya untuk misi-misi kita. Berhubungan dengan RUU perampasan aset, 7 Mei kemarin itu mungkin boleh kita anggap kita dalam cek ombak ya. Cek ombak karena kepercayaan masyarakat dengan aksi demo ini memang agak sedikit miring, boleh kita katakan miring. Identik dengan setiap ada demo itu disangkut pautkan dengan nasi bungkus. Nah, maka 7 Mei kemarin itu kita lakukan aksi tentu dengan komitmen yang tinggi,
dengan kesepakatan bahwa demo 7 Mei kemarin adalah benar-benar real dari gotong royong seluruh, hampir kita nyatakan seluruh audiens yang kita kenal di dalam bentuk media ya, TikTok, dan itu positif menanggapi apa yang sudah kita raih tanggal 7 Mei kita publish. Mereka nyaris tidak kecewa dengan kegiatan itu, justru mereka makin yakin dengan kegiatan bahwa kita serius. Kita dalam perjuangan untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini. Kita tahu ini rumit dalam artian ini kan posisi di legislatif ya, di legislatif, dan sudah ada himbauan juga dari Pak Presiden kita Pak Prabowo di eksekutif di saat Hari Buruh Nasional itu, di depan ribuan massa beliau menyatakan mendukung. Kalimat mendukung ini bukan mengesahkan ya. Jadi jangan kita salah artikan bahwa yang membuat atau yang mengesahkan RUU ini adalah Presiden. Nah, ini yang kemarin sempat kita counter ya, bahwa ada sebagian teman-teman menyatakan sudah silakan Pak Prabowo selaku Presiden dia lakukan saja Perpu. Nah, ini jangan sampai kita salah mengartikan. Baik. Nanti kita ke situ berarti. Itu wah makin seru nanti itu ya kalau sudah menyangkut dengan eksekutif. Tapi nanti jangan dulu keluar semua Bang Oboy. Masih ada iklan-iklan berikut ini. ya seperti itulah ya, diskusi terus tapi santai. Tapi satu lagi nih, Pak Sekjen, kita kan diskusi ngobrol sambil santai ya. Kami juga ngucapin terima kasih. Nanti juga mungkin Korlap Nasional Pak Surya sekaligus inisiator dan Sekjen Muri akan mengatakan ucapan terima kasih kepada seluruh dukungan moral, materi dan dukungan apapun yang sudah kalian lakukan untuk pelaksanaan 7 Mei kemarin. Untuk Gaskan dan Muri. Betul. Itu sudah pasti itu. Cuman kita jangan keluar semua dulu Bang. Karena ini menarik ini. Itu yang semakin menarik supaya ngantuk semakin ini kan. Terjaga semakin hilang. Nah, terkait dengan malam hari ini diskusi kita, saya sempat bisa mendapatkan satu yang luar biasa dari Bang Oboy selaku Ketua Muri yang mengatakan bahwa aksi damai kemarin di tanggal 7 Mei 2025 ternyata yang selalu kita bahasakan bahwa itu baru pembukaan, ternyata beliau punya kesimpulan yang lebih lagi bahwa itu tes ombak. Cek ombak gitu ya. Dan luar biasanya lagi cek ombaknya di sini dapat memastikan bahwa dengan kegiatan aksi pada 7 Mei 2025 itu ini menarik simpatisan, meyakinkan seluruh masyarakat, sehingga lebih memastikan lagi bahwa aksi susulan nanti, aksi lanjutan nanti ini bisa booming. Tapi terkait dengan booming ini kita perlu cross check langsung nih dengan pencetusnya. Siapa beliau? Silakan. Ada Abang Surya dari Sekjen Muri. Silakan Bang Surya terkait dengan aksi 7 Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Gaskan maupun Ketua Muri yaitu Pak Oboy dan Pak Solmat sudah menampung aspirasi rakyat Indonesia tentang RUU perampasan aset begitu Pak. Apalagi Pak Sekjen luar biasa banget tuh waktu aksi tanggal 7 Mei itu ya. Semua luar biasa. Dan biasa di luar. Maupun Pak Oboy sebagai Ketua Muri luar biasa juga beliau. Gerakannya waktu di lapangan tuh tidak pernah mengenal lelah ya, mondar-mandir untuk mengatasi pihak kepolisian yang memang berbenturan dengan kita waktu itu. Kita tidak tahu bahwa kita akan berbenturan dengan pihak kepolisian Pak Oboy maupun Pak Sekjen gitu kan, dan kita tidak tahu bahwa ada yang memang tidak kita inginkan kan begitu. Tapi kita balik lagi ke belakang. RUU perampasan aset ini kan sudah berapa tahun Pak ya? Mungkin Bapak juga udah mempelajari 15 tahun.
dari era zaman SBY, mungkin sebelum era SBY juga udah ada sebetulnya. 2008 ya. 2003. 2008 sampai di era Pak Jokowi sampai di era Pak Prabowo, berarti sudah 3 dekade ya. Tidak seriusan Dewan Perwakilan Rakyat, yang tidak serius ini apa ketum partainya apa wakil rakyatnya gitu Pak. Karena yang saya perhatikan sejarah dari pertama sampai sekarang ini selalu berbicara ketum partai. Dan yang saya anehkan lagi, Presiden Panglima tertinggi harus mendapatkan persetujuan dari ketum partai. Mungkin lihatnya dari praksinya ya Pak. Ya. Mungkin dari praksi, karena di dalam struktur legislatif itu di DPR ini ada praksi ya. Praksi partai A, partai B, partai C. Berarti harus tergantung ketum partai ya. Berarti negara ini milik partai lah. Gitu ya Pak. Bisa Ya dong Pak. Bisa, tapi big question lah. Ya. Jadi artinya saya sebagai rakyat biasa, orang desa, orang yang tidak mengerti apa-apa. Bukan lagi bisa diduga ya, tapi bisa dicurigai. Gitu kan. Gitu. Dan ada satu ketum partai Pak yang berbicara. Undang-undang RUU perampasan aset kami mendukung, tapi tidak mau tergesa-gesa. Alasannya perkuat dulu hukum di negeri ya. Saya berpikir sehari semalam, kayak seperti anggota DPR juga saya berpikirnya. Sehari semalam 24 jam saya berpikir Pak. Kemungkinan saya bisa tinggal minggu berpikirnya. Kayak anggota DPR 15 tahun kan berpikir Pak. Saya juga harus berpikir 3 minggu. Bekerja tapi? Nah, tanpa bekerja. Pikir saja. Saya harus berpikir juga 3 minggu Pak. Ketika saya pelajari ketum partai ini, ya kenapa harus penegakan hukum yang dibenahi? Sedangkan KPK dibuat saja penegakan hukum seperti ini aja. KPK dulu belum ada tahun 2001 ya. Tapi tetap aja hukum begini-begini aja. Terus undang-undang tipikor diadakan juga undang-undang seperti ini aja hukumnya. Terus apa yang dibenahi hukumnya Pak? Sedangkan undang-undang KPK saja udah beberapa kali direvisi, terus hukumnya yang mana yang dibenahi? Artinya bagi saya ini bukan hukum yang harus dibenahi, tapi otak-otak wakil rakyat yang harus dibenahi Pak. Maupun ketum partai juga otak-otaknya harus dibenahi. Mohon maaf ini ketum partai gitu. Saya sebetulnya kadang-kadang malu juga kalau ngomong ketum partai ya. Intinya kami dari Ketua Korlap Nasional akan terus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Pak Ketum maupun Pak Sekjen, dan saya akan terus memberikan edukasi kepada teman-teman dan membuat aksi jilid kedua ini. Kami sudah sepakat dengan kawan-kawan akan terus memberikan perlawanan keras pada sebuah lembaga yaitu DPR. Kami tidak mau tentang masalah ketum partai, kayak Pak Prabowo sebagai presiden mau berbicara sama ketum partai, mau sama anak jin pun di negeri ini, kami masa bodoh Pak. Gitu teknis. Ya, masalah kami tentang mekanisme, tentang teknis, kami sebagai rakyat, kami nggak mau tahu itu. Kami mau tahunya sahkan undang-undang perampasan aset seperti saya memesan barang Pak. Contoh ini Pak. Saya memesan barang kepada ketum. Ya, pertama saya tanya Pak, saya pesan barang ini handphone merek iPhone contohnya. Ya kan, saya datang lagi ke Pak, mohon maaf Pak Surya, iPhone-nya belum kelar. Oke, saya sabar Pak. Terus saya datang ketiga lagi, Pak, iPhone-nya sudah beres belum? Bapak berbicara mekanisme kepada saya. Oh Pak, mohon maaf Pak, iPhone-nya kameranya inilah, kameranya itulah, bla bla bla. Saya marah dong, urusan Bapak. Ngapain Bapak berbicara mekanisme tentang handphone begini, handphone begitu? Saya pesan kepada Bapak, ya Bapak harus siapkan barang itu. Saya konsumen Bapak, dan saya bos konsumen itu adalah raja. Nah sama seperti rakyat Pak, kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, maupun presiden. Jadi jangan berbicara mekanisme depan kami. Kami rakyat raja. Ya, kami nggak mau tahu itu ketum partai kayak anak jin kayak anak setan kayak. Gitu. Kami rakyat raja. Rakyat itu raja. Apalagi 15 tahun masih 15 tahun. Masa harus sabar terus menerus. Bercanda. Luar biasa nih ya. Bercanda berarti mereka. Ya, pantesan Bang Surya itu kalau berorasi ya di komal-komal TikTok beliau di TikTok Surya, wah itu berapi-api terus karena memang sudah kelamaan. Dan diibaratkan tadi sebuah handphone yang sudah dititip yang maunya selesai ya, lalu kemudian dengan alasan ini casingnya ini ada keliru loh, ini dari awal aja udah yang seharusnya udah pas kok bisa keliru lagi kan gitu. Nah ini yang dimaksud. Tapi sekali lagi tetap
kita mau korek dulu keterangan Bang Surya sebelum ke Bang Oboy juga ya, kembali, yaitu terkait dengan strateginya ya Bang Surya untuk bagaimana bisa meyakinkan ya para netizen seluruh wilayah yang informasinya bahwa sudah terbentuk nih di beberapa wilayah tim-tim yang siap aksi nanti. Nah ini bagaimana Bang Surya? Kembali lagi ke Bang Surya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Kami ya dari Ketua Korlap Nasional, kami sudah membentuk setiap daerah-daerah Pak. Ya. Bandung sudah oke korlapnya. Madura ya Sumenep sudah oke korlapnya Pak. Maluku sudah oke korlapnya. Bangka Belitung sudah oke korlapnya. Jakarta Selatan maupun Jakarta Timur sudah oke korlapnya Pak. Dan Karawang pun sudah oke. Bangka Belitung. Ya Bangka Belitung udah. Termasuk yang di ujung Sudah. negeri ya. Sudah NTT. di NTT, di NTT juga udah oke. Terus ditambah lagi kami sudah ada 6 kampus Pak. Ya. Dan 6 itu kampus. berdiri korlap juga. Dari berdiri korlap-korlap Masing-masing sendiri. kampus. Jadi misalkan Iya, kampus akan membawa massa 1.500, berarti 15 korlap Pak. Oh. Dan kampus-kampus ini tidak akan kami sebutkan karena ada beberapa yang mendatangi kampus-kampus tersebut juga ketika rapat dengan kami. Gitu. Oh, wah ini seru nanti. Nanti kita bahas itu dalam. lebih dalam. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jadi luar biasanya bahwa sudah hampir 20-an kurang lebih sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga memang ya meyakinkan bahwa masa yang akan turun nantinya di aksi 77 2025 ini betul-betul ribuan nih. Nah, terkait dengan jumlah massa dan strategi-strategi lainnya yang sudah diolah oleh ketua dalam hal ini Muri ya, kita langsung aja ke Bang Oboy, bagaimana pendapatnya beliau. Silakan Bang Oboy. Ya, Ya. kalau berbicara tentang mengolah massa atau mobilisasi massa, tentu di posisi aksi 77 ini akan lebih matang. Perdana saja 7 Mei kemarin kita termasuk matang dan tidak ada yang terluka, ya baik-baik saja semua, tidak ada yang menjadi masalah yang begitu berarti ya. Ya, kita bersyukur untuk itu. Nah, untuk 7 Juli ini, karena memang massa yang akan hadir, kita pastikan mereka semua adalah dewasa. Tidak memiliki KTP, tidak boleh ikut aksi. Jadi, semua memang sudah terakomodir dengan SOP yang kita buat. Tidak ada berbicara tentang bakar ban. Kalaupun nanti ada level aksi itu harus kita memaksa DPR, itu berhadapan dengan kita tentu berbeda, dan kita juga tidak akan mengarahkan untuk kita kontra dengan aparat. Ini perlu kita pahamkan bahwa demo yang dilakukan ini adalah, ini saya selalu bilang, ini panggilan spiritual. Orang yang mau jauh-jauh dari Kalimantan, dari Bangka, ini memang sudah mau menuntut RUU perampasan aset ini segera disahkan. Karena bagaimanapun kita sudah diberi pertontonan di media, kita sama-sama lihat sekali kerja itu Kejagung, itu duit udah nggak ada tempatnya. Itu saking banyaknya itu duit, triliunan lah, segala macam. Tetapi kalau undang-undang ini tidak disahkan, ini kurang kuat. Maka nanti yang akan hadir, ya perkiraan kita 5.000 ya, 5.000 massa perkiraan kita. Ini hadir dengan memang nurani yang baik, bukan premanisme dengan gaya arogan, tidak. Maka approach personal atau tim by tim, nanti akan terjadi hubungan komunikasi yang baik dengan aparat. Karena yang kita demo ini bukan kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada dasarnya sebenarnya kita ribut sama aparat. Saya pikir begitu dulu untuk strategi. Iya, baik. Terima kasih. 5.000 massa yang ketua Muri ya meyakini bahwa semua turun itu panggilan hati nurani mereka masing-masing, dan tentunya ya mereka siap untuk menyuarakan bukan bakar-bakar ban, tapi yang saya sempat simak tadi bahwa ini memang bukan lagi bakar-bakar ban di lokasi nanti, tapi memang jiwa-jiwa yang membara ya, rakyat yang membara ini yang akan menumpahkan amarahnya dalam hal unjuk rasa, menyampaikan unjuk rasa seperti itu. Jadi
sekali lagi ini tidak ada unsur negatifnya ya, karena memang namanya unjuk rasa, aksi damai, meskipun dibilang demo ya seperti itulah rakyat menyampaikan aspirasinya. Kita kembali lagi ke Bang Surya, bahwa di sini Bang Surya memang sudah membina ya sejak dari awal, terbukti kemarin di aksi 7 Mei 2025 dengan waktu yang singkat ya, beliau memang sangat fight, bukan cuma di Komal tapi memang secara langsung menemui para peserta aksi ya, baik tim dari daerah yang berkunjung, yang datang ke Jakarta, maupun adik-adik mahasiswa beberapa kampus, dan terbukti dengan target aksi yang mana target 500, meskipun ada 200 yang sempat terhalang, tapi semua dari 300-an itu sempat hadir di kegiatan kemarin, seperti itu. Nah, terkait dengan aksi ke depan ini, Bang Surya tentu punya strategi yang lebih meyakinkan, yang mana tadi Pak Ketuanya sendiri, Bang Oboy, mengatakan bahwa target 5.000. Bayangkan 5.000, teman-teman ya. Kalau di Komal aja berdesak-desakan tuh kalau lagi live, kalau 5.000. Ini secara langsung nanti ini ya. Dan tentu ini penyemangat, dan terkait untuk keamanannya nanti kita tanyakan juga, tapi terkait dengan bagaimana strategi-strateginya, kembali lagi Bang Surya mungkin punya strategi yang bisa diungkapkan juga ya. Silakan Bang Surya. Oke, terima kasih banyak Pak Sekjen. Ya, intinya saya menyambung tentang pembicaraan Pak Ketua Umum dari Musyawarah Rakyat Indonesia, Pak Oboy. Strategi yang kami akan lakukan dari Korlap Internasional, Korlap Nasional, Korlap Nasional dari Musyawarah Rakyat Indonesia, untuk 5.000 masa ini kami akan pastikan 5.000 masa. Sekiranya kami menurun menjadi 3.000, minusnya 3.000. Dan strategi kami hanya satu: bila mana surat audiensi tidak didengar oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka kami dengan masa kami akan melakukan perlawanan keras, meskipun itu dihalangi oleh pihak aparatur kepolisian, karena kami ingin membawa hasil untuk jilid kedua ini. Begitu Pak. Satu. Kedua, masa-masa kami ini sudah terkoordinir, sudah koordinasi semuanya antara Korlap A dan Korlap B sampai Korlap Z, maupun mahasiswa, maupun masyarakat, maupun dalam bagian dari organisasi. Dan ada beberapa organisasi yang akan bergabung dengan kami, begitu Pak. Organisasi yang dari Bandung, BMPI terutama, yaitu ketua ketua ormasnya itu BMPI itu Pak Asep ya, Asep Gempar dari Bandung, dan Abah Deden dari Manggala, organisasi juga dari Manggala, dan Bang Balad juga ya, mantan dari Pak Kades ya, Bang Balad mantan dari Pak Kades juga akan membawa massa sebanyak 1 bus ya. Dan ini kemungkinan bisa lebih atau bisa kurang ya, 5.000 itu bisa kurang, bisa lebih. Begitu Pak. Siap. Artinya ya bisa kurang bisa lebih. Dan memang terlihat kalau masing-masing organisasi aja ya bisa membawa sekian banyak, kemudian dari wilayah juga lain, dari mahasiswa juga lain, memang sih ya bisa kurang bisa lebih, tapi tetap optimis kemungkinan lebih gitu ya. Lebih Pak. Kemungkinan lebihnya. Nah, terkait dengan ormas tadi, organisasi masyarakat yang tergabung, ini berarti masih open ya Bang Surya ya? Masih open ya. Artinya kalau ada ormas baru lagi yang ingin gabung, boleh aja. No problem, nggak jadi masalah. Boleh aja. Karena saya menginginkan persatuan Pak, bukan permusuhan. Artinya di sini Gaskan dan Muri mewadahi, hanya mewadahi, menampung ya ormas-ormas untuk bergabung, gitu. Tapi tidak boleh di sini atas nama ormas ini tetap satu komando bersama Muri dan Gaskan, gitu. Yang keluar dari zona itu, keluar dari lingkaran Gaskan dan Muri, ya berarti bukan barisan kami, gitu Pak. Itu saja. Satu lagi Pak, bila mana surat audiensi ini tidak diterima, tegaskan sekali lagi, dan ini juga disampaikan kepada Ketua Gaskan, kami sudah sepakat, bila mana surat audiensi tidak diterima dan tidak boleh diberikan pintu kami masuk untuk beraudiensi
untuk membicarakan tentang RUU perampasan aset dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tidak membuat surat perjanjian dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka kami akan terus bergulir sampai malam, Pak. Aksi itu. Iya. Begitu. Oh, oke. Oh, ini masalah teknis di lapangan nanti ini ya. Sebagaimana beliau Bang Surya kemarin memang korlap juga pada saat aksi. Nah, tadi terkait dengan ormas-ormas yang ikut bergabung, ya, aliansi-aliansi masyarakat yang ikut bergabung, memang sudah dirancang kemarin bahwa mereka-mereka yang ikut bisa ikut bawa stempel juga nantinya, karena akan ada surat tuntutan ya sekaligus audiensi nantinya yang akan dimasukkan ke dalam pada saat ya aksi juga nanti, dan itu akan distempel masing-masing aliansi yang ikut, juga adik-adik mahasiswa juga atas nama kampusnya juga. Jadi mungkin kalau yang dulu itu sekian lembar, nanti agak banyak lembar juga nantinya, karena semua itu ya dimasukkan. Makanya untuk teman-teman ya aliansi-aliansi masyarakat yang ada, silakan mari semangat dari awal ya, mau 1 atau 5 bus mendatangkan di masing-masing ormasnya, silakan ya, dan juga ormasnya tentu punya logo masing-masing yang bisa saja ya dibawa sebagai spanduk nantinya. Yang penting intinya tetap terfokus ke RUU perampasan aset segera disahkan. Kita desak DPR RI, lalu kemudian adapun lanjutannya bahwa hukuman mati bagi koruptor, nah itu tetap disuarakan juga. Nah, terkait dengan hukuman mati bagi koruptor ini menjadi simpang siur juga nih ya di perbincangan, yang mana DPR RI terkesan ya menganggap bahwa itu alasan untuk ada menyalahi aturan HAM. Nah, ini kita langsung aja menyimak nih dari Bang Oboy. Apa sih maksudnya? Silakan Bang Oboy. Ya, saya pikir kalau ada salah satu person atau dari Dewan yang mengatakan bahwa untuk hukuman mati bagi koruptor ini melanggar HAM, saya pikir butuh dianulir kembali perkataannya, karena koruptor ini lebih berat daripada tindak atau kita sebutkan dengan narkoba misalnya. Kalau teroris, narkoba. Di Indonesia teroris dan narkoba sudah hukuman mati. Iya. Kalau dibandingkan narkoba dengan tindak pidana korupsi, itu dampaknya tentu lebih berdampak lebih parah koruptor, ya koruptor. Jadi tidak ada alasan bahwa koruptor dihukum mati dan itu melanggar HAM. Itu saya pikir tidak ada. Mungkin hanya ini membuat waktu mundur-mundur saja menjadi sebuah alibi atau alasan. Nah, saya pikir kita bisa sama-sama berpendapat. Silakan berpendapat, namun gerakan kita 7 Juli ini tidak bercerita tentang HAM. Kita berbicara tentang undang-undang yang sudah menjadi rancangan, sekarang dijadikan sebuah undang-undang, dipatenkan, karena dasar korupsi laten sudah terjadi di negeri tercinta kita. Dan itu sudah banyak samplingnya. Tidak perlu kita bahas di sini. Saya pikir masyarakat Indonesia, masyarakat luas sudah sangat memahami. Dan seluruh audiens yang ke kita itu sangat setuju kalau koruptor itu dihukum mati. Kenapa? Karena ya terlalu sakit kita sudah. Saya pikir itu. Ya, terkait dengan hukuman mati sebenarnya sih secara logika ya sudah benar dikatakan tadi Bang Oboy bahwa lebih parah ya koruptor ini dibanding yang sudah ditetapkan aturannya bahwa dia bisa dihukum mati. Ini lebih parah nih koruptor. Tapi terkait dengan RUU perampasan aset, tanpa dihukum mati aja koruptor ya mereka tentunya dengan sendirinya akan mati juga ya, sehingga kita lebih terfokus dengan RUU perampasan aset, dan kita lebih yakin bahwa dengan disahkannya RUU perampasan aset maka ini ya bagian daripada hukuman mati juga bagi koruptor gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya para wakil-wakil rakyat kita di sana, yang khususnya ya RUU perampasan aset ini betul-betul bisa ditetapkan dengan secepatnya. Nah, terkait dengan teknis lapangan, di sini Bang Surya tadi sempat menyinggung dikit ya,
Tapi terkait dengan apa yang disampaikan Bang Surya pada malam hari ini, tentu ya bersama Muri maupun Gaskal tentu akan diolah terus supaya ya bagaimana kedepannya nanti tujuan atau target utama kita itu terfokus dan tidak ada kepentingan-kepentingan yang tergabung di dalamnya. Silakan Bang Surya terkait dengan teknis lapangan tadi yang sempat disinggung sedikit, itu gimana? Silakan disampaikan dulu. Teknis di lapangan di kampus tadi. Bukan. Pada saat aksi nanti, sebagaimana yang lalu, sebagaimana yang lalu itu sempat ya gembok dengan kain kafan, sempat tutup ya arus dan lain-lain. Kita untuk aksi yang kedua ini ya, strategi yang kami akan lakukan ketika tidak diterima surat audiensi, kami akan melakukan perlawanan, Pak. Dan saya akan mengkomandoi yang pertama awal, Pak. Ini bukan provokasi ya, tapi karena ini adalah kekecewaan kami sebagai rakyat Indonesia yang tidak diterima serius. Ya. Kami akan melakukan dobrak pintu, Pak. Oh, dobrak pintu. Ya, dobrak pintu. Apapun itu caranya, Pak. Karena kami harus masuk ke dalam dan kami harus duduk itu gedung DPR. Semua mahasiswa maupun rakyat harus bisa masuk ke gedung DPR. Kalau memang tidak bisa, kalau tidak mau didobrak, ya, wakil rakyat yang ada di gedung Kura-Kura sana itu harus keluar menemui kita, Pak. Terutama Komisi 3 dan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani maupun Abdul Rahman. Itu dari Gerindra dan Partai PDIP. Ya, dan satu lagi, Pak, kami sudah terlalu lama, Pak, dibodohi. Mungkin saya belum lahir di masa lampau, ya, tapi saya sebagai anak muda, ya, usia masih muda lah, Pak, saya. Yang muda, jiwa muda juga. Jiwa muda, Pak, gitu, ya. Masih muda lah. Kalau umur kan masih muda ya. Kami sudah tidak mau lagi, Pak, mengikuti gaya-gaya perpolitikan maupun gaya-gaya pemikiran di masa lampau, Pak. Begitu. Kami sudah tidak mau lagi dibodohi dengan adanya korupsi setiap hari, setiap tahun, setiap bulan, ya, terus menerus menjadi tontonan. Ini bagi kami sebagai anak muda, sepertinya kami itu diberikan doktrinan-doktrinan yang ketidakjujuran, Pak. Ya, jadi jangan salahkan anak muda ketika di lapangan ini tidak mempunyai etika dan adab, Pak, karena pejabatnya aja tidak mempunyai etika dan adab, Pak. Begitu, ya. Jadi saya berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun pada pemimpin, ya, jangan hanya berbicara narasi begitu luar biasa, tapi nyatanya prakteknya tidak ada di lapangan. Yang dibicarakan Bapak Presiden kita omon-omon. Nah, kita tidak mau juga tuh negara ini menjadi negara omon-omon, Pak. Ini mohon maaf Bapak Presiden, bukan menyinggung Bapak Presiden, bukan. Tapi ini kenyataan di lapangan seperti itu. 78 tahun negara kita ini hanya cuma omon-omon saja, Pak, untuk memberantas korupsi. Hukuman mati yang undang-undangnya sudah ada tidak pernah dijalankan. Padahal sudah undang-undangnya sudah ada, Pak, tahun 2001, Pak. Tapi tidak dijalankan. RUU Perampasan Aset 2008 ya sudah diajukan oleh Presiden SBY maupun Jokowi maupun Prabowo, tidak dijalankan juga. Terus negara ini mau jadi apa, Pak? Apakah negara ini mencintai budaya korupsi, Pak? Terus kita terus menerus harus melakukan korupsi pada negeri ini, memperkaya diri. Dan saya yakinkan, Pak, 99% pejabat di negeri Indonesia mental korup, Pak. Ini nyata, Pak, dan ini bukti, Pak. Kalau saya orang desa, orang kampung banyak dosa, dan orang bodoh, mereka kan orang pintar. Seharusnya orang pintar itu ya lebih cerdas dibandingkan orang desa. Ini kan terbalik, Pak. Makanya ada di televisi itu dunia terbalik, Pak. Begitu, itu saja, Pak. Oke, baik. Wah, luar biasa ya ternyata, dan memang kedepannya ini ya memang bisa dikatakan bahwa strategi yang sudah dibangun, sebagaimana tadi Bang Surya mengatakan bahwa kalau masih terhalang untuk pihak audiens ke dalam ya untuk menyampaikan aspirasi secara tersurat dan tersirat, maka akan ada dobrakan pintu. Dobrakan pintu di sini tentu dikemas, teman-teman. Entah itu bagaimana caranya, ya nanti kami akan kemas lagi, dan ini belum saatnya untuk disampaikan, tapi akan dibuktikan nanti sebagaimana aksi
7 Mei kemarin itu tanpa disampaikan juga dan terbukti digembok ya pintu utama DPR RI dengan kain kafan dan tidak ada satupun, sekali lagi tidak ada satupun anggota dewan yang keluar dari jalur pintu itu, semua lewat belakang, semua main belakang. Ada apa dengan permainan belakang ini ya? Dan kita langsung aja detik-detik menyampaikan harapan dan harapan dan tujuannya. Langsung aja ke Bang Oboy dulu sebelum ke Bang Surya ya, lalu selanjutnya nanti akan ada closing statement. Silakan Bang Oboy, harapan dan tujuan dalam hal ini, silakan. Oke, harapan tentu RUU perampasan aset itu segera disahkan oleh legislatif agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak baik, karena jujur saja mosi masyarakat kepada dewan sudah tipis, perlu diketahui itu. Yang kedua, tujuan kita adalah tentu kesejahteraan rakyat. Kenapa kesejahteraan rakyat? Kalaulah hasil rampasan dari korup tersebut diakomodir atau benar-benar masuk kembali kepada kas negara, mau barang itu dilelang, mau dalam bentuk fresh money itu masuk ke dalam kasnya negara, tentu pemerintah memiliki program dari mulai ketahanan pangan, program desa mandiri, ya, ekonomi kerakyatan, seperti makanan gizi, bergizi buat anak-anak, ini tidak kesulitan. Ya, jadi dampak dari korup ini para teman-teman sekalian. Kenapa pimpinan kita membuat satu efisiensi? Efisiensi itu hadir di saat sebagai kepala negara memantau kas keuangan yang harusnya korporasi BUMN itu ternyata dividen atau profit, ini nyangkut di posisi koruptor, menjadi sebuah permasalahan. Ya. Nah, tujuannya di saat RUU perampasan aset ini disahkan oleh legislatif, maka kalian adalah legislatif menjadi pahlawan bagi rakyat. Ya, mari kita panggil sedikit orang-orang legislatif. Kami mungkin tidak lebih pintar daripada kalian, tetapi kami ada nurani sedikit. Ya, kalau kalian masih punya nurani, berbicara dengan kami, jangan takut dengan pagar, dijaga kepolisian. Yang datang rakyat kok, kita tidak punya apa-apa. Kita hanya bawa bendera, ya, bawa suara. Anda menyiapkan aparatur keamanan untuk mengamankan. Nah, jangan dibuat seperti itu, karena kita ini bukan kolonial Belanda lagi. Kita ini Indonesia, hadapi saja, berbicara. Kita head to head. Kalau kami misalnya rakyat kurang pintar, ajarin. Nah, jangan dibiarkan kami berdemo berjilid-jilid. Nah, seperti yang dibilang Korlap Nasional sekaligus Sekjen Muri, Pak Surya, sekaligus inisiator, saya tegaskan sekali lagi, akan kami lakukan sesuatu hal di luar dugaan di lapangan jikalau DPR tidak mengindahkan 7 Juli nanti. Itu terima kasih. Luar biasa sekali, bahwa jangan menghindar, apalagi lari lewat lapangan seperti yang lalu. Lewat belakangnya. Oke, baik, langsung aja ke Bang Surya sebelum closing statementnya nanti Bang Obe kembali. Harapan-harapan Bang Surya dan juga tujuan atau target sasarannya, silakan Bang Surya yang bisa disampaikan. Ya. Saya hanya menghimbau kepada saudara-saudara maupun pejabat maupun aparatur hukum di negeri ini, maupun terutama Presiden Panglima tertinggi. Jadi untuk Bapak Presiden, kami dari Musyawarah Rakyat Indonesia, saya sebagai Ketua Korlap Lapangan Nasional, hanya menghimbau dengan tegas, ini bukan ancaman, tapi ini adalah perang. Perang melawan koruptor. Dan kami akan terus memerangi koruptor sampai RUU perampasan aset disahkan. Bila mana pemimpin maupun pejabat tidak serius menangani permasalahan RUU perampasan aset, kami akan lakukan sweeping ke rumah-rumah gedung DPR RI. 280 anggota DPR RI kami akan sweeping setiap rumahnya masing-masing. Saya janjikan itu dan saya pastikan itu. Dan kami akan melakukan itu. Kami akan men-sweeping dan kami akan
membawa anggota DPR untuk mendatangani persetujuan RUU perampasan aset, dan kami akan mengumpulkan orang-orang ahli dalam bidang hukum. Ini bukan ancaman Bapak Presiden maupun anggota DPR RI maupun ketum partai, karena kami sudah cukup sabar 15 tahun menunggu RUU perampasan aset ini disahkan. Ya, bila mana ini bukan main-main, Pak. Ya, jangan melihat saya ini hanya orang kampung biasa, Pak. Ya, tapi dengan keseriusan kami sebagai orang kampung, maka ini akan kenyataan, Pak. Ingat, Pak, aksi tanggal 7 bulan Mei, dalam jangka waktu 3 minggu, kami bisa mengumpulkan massa tanpa ada dorongan dari oligarki. Ya, jadi jangan main-main lah sama orang kampung maupun orang desa kalau sudah bergerak. Terima kasih, itu saja. Oke, baik. Akan mendatangi para anggota dewan yang terhormat ya secara person dan secara langsung. Ini guna silaturahmi. Ya, perlu dipahami, guna silaturahmi sekaligus ingin mengetahui ya pendapat masing-masing supaya bisa memilah ya dan bisa memboikot juga tentunya partai apa yang sebenarnya yang menjadi dalang adanya pembiaran atau sengaja ya untuk mengulur-ulur waktu dalam hal pengesahan RUU perampasan aset ini. Apa alasan dan siapa dalangnya, dan itu akan diboikot. Ya, beliau tadi tidak menyampaikan seperti itu ya, tapi tentu target sasarannya ya kedepannya akan seperti itu. Nah, terkait dengan closing statement pada kesempatan malam hari ini, bisa dikatakan suatu ungkapan perasaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Silakan Bang Oboy sebelum ke Bang Surya. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Closing statement dari saya tidak terlalu rumit-rumit. Ya, 2008, 2011, 2015 hingga 2025. Kalau masih berbicara tentang menganalisa RUU perampasan aset, itu saya anggap itu kalian tidak punya nurani. Kalian tidak serius mengatur negara ini. Kalian bukan patriotis. Kalian tidak cinta negara ini. Karena negara ini saat ini di posisi yang sudah luar biasa kita susah. Jadi saya mohon berbuka nuraninya, panggil jiwanya, kembali kepada tanah airnya, buatlah program, buatlah kebijakan yang memang untuk rakyat, jangan untuk kelompok terus. Oke? Saya pikir closing statement dari saya hanya itu. Jadilah patriot, jangan kalian bersembunyi, hadapi rakyat, lakukan bersama-sama dengan rakyat. Selamat Indonesia. Luar biasa, merdeka. Merdeka. Oke, langsung aja closing statement dari Bang Surya. Silakan. Oke, closing statement saya, terima kasih banyak untuk Gaskan terutama ya, yang sudah terus memberikan support dukungan kepada Muri. Dan satu lagi, untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Minasa sampai Pulau Rote, saya berharap bergabung dengan kami Gerakan Musyawarah Rakyat Indonesia bersama Gaskan untuk mendesak RUU perampasan aset. Bila mana RUU perampasan aset ini tidak diserius ditangani oleh negara ini atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ini akan menjadi bumerang besar. Ya, kemarahan rakyat Indonesia akan lebih besar lagi. Mungkin untuk aksi jilid kedua ini adalah aksi finish, ya. Tapi akan ada aksi susulan lagi kalau tidak diseriuskan. Ini akan menjadi bumerang. Apa yang akan terjadi? Rakyat Indonesia akan bersuara revolusi Dewan Perwakilan Rakyat atau lockdown DPR. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka, lockdown DPR. Wah, luar biasa sekali tentunya. Closing statement dari beliau-beliau pejuang penyuara RUU perampasan aset. Koruptor harus dihukum mati dengan segera ditetapkan. Tadi kita sudah mendengar mulai dari awal dan sampai kepada closing statement bahwa dengan tekad yang bulat, tentu kembali lagi
sangat berharap sekali kepada anggota atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana RUU perampasan aset ini diduga keras, kandas di DPR. Oleh karena itu, sekali lagi kami meminta dengan hormat kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, supaya ada keseriusan menanggapi ya aksi damai kami nantinya di tanggal 7 bulan 7 2025, sebagaimana tujuan kami yaitu baik untuk terpublikasinya apa kendala di RUU perampasan aset, siapa dalang ya yang sengaja untuk menghalang-halangi persoalan ini terkait dengan pengesahan RUU perampasan aset. Dan apabila ditemukan nantinya dengan sistem gerilya, dengan sistem silaturahmi, dengan sistem secara baik-baik, lalu kemudian ada partai yang lebih penting daripada kepentingan masyarakat, maka terjadilah boikot nantinya. Boikot di sini kami akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat ya secara media sosial tentunya, bahwa jangan memilih partai yang tidak searah, yang tidak sesuai dengan amanat rakyat yang sudah dipercayakan mereka, tapi justru mengkhianati rakyat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam perjuangan. Gaskan Muri, gaskan Muri, gaskan Muri, merdeka.